Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardelahi, NIM 609001210056 dari jurusan Sistem Informasi kelas C, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Alauddin di Makassar. Yang ingin saya jelaskan di sini adalah dampak positif dan negatif media sosial. Yang pertama itu dampak positif sosial media. Yang pertama, dampak media sosial dari sisi positif semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Melansir dari Journal of Education Computing Research, melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat baik dan segi pengetahuan maupun kualitas. Yang kedua itu memudahkan pencarian informasi. Dampak media sosial sisi positif lainnya adalah kemudahan dalam pencarian informasi. Sebelumnya, pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Dengan hadirnya media sosial, bisa mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Yang ketiga itu sarana untuk berbisnis. Dampak media sosial dari sisi positif tak hanya digunakan untuk berkomunikasi saja, tetapi juga mulai menjadi peluang bisnis. Bahkan beberapa platform media sosial telah memberikan fitur khusus untuk berbisnis, sehingga dengan bermedia sosial, bisnis kecil pun memiliki peluang yang besar. Yang keempat, sarana hiburan. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terhambatnya banyak aktivitas di luar rumah. Masyarakat dihimbau untuk tetap di dalam rumah untuk mengurangi penularan virus. Banyak masyarakat yang menjadikan media sosial sebagai sarana hiburan, baik yang memberi hiburan maupun yang menikmati hiburan itu. Yang kelima, sarana pembelajaran. Dampak media sosial dari sisi positif semakin memudahkan dalam proses pembelajaran. Melansir dari Journal of Educational Computing Research, melalui media sosial, para pelajar secara aktif bisa lebih kreatif dan mandiri sehingga kualitas pelajaran pun bisa semakin meningkat bagi segi pengetahuan maupun kualitas. Kemudian yang akan saya jelaskan itu dampak negatif media sosial. Yang pertama itu mengganggu kesehatan mental. Sebuah penelitian mengungkapkan penggunaan media sosial berkontribusi terhadap kesehatan mental yang buruk di Indonesia. Penelitian yang dipresentasikan dalam sebuah makalah oleh Sujarwoto, Gindo Tampu Bolon, dan Adi Cilik Pirewan ini memiliki efek spesifik dari media sosial pada kesehatan mental di negara berkembang. Ditemukan bahwa media sosial memiliki efek buruk pada kesehatan mental seperti yang didokumentasikan secara global. Yang kedua itu kecemburuan sosial. Para peneliti mengatakan bahwa adanya tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia dan disorot di media sosial bisa menyebabkan kecemburuan, kebencian orang akan cenderung menilai negatif ketika melihat gambar atau postingan bagaimana orang lain hidup di media sosial. Berdasarkan survei terbaru Indonesia Basic Health Research 2018, prevalensi individu dengan gangguan mental di Indonesia diperkirakan 18,8 juta orang. Yang ketiga itu harga diri dan pencari perhatian. Kesehatan mental yang ditimbulkan dari dampak media sosial dari sisi negatif tak cuma berupa ketidakbahagiaan dan depresi saja. Masalah harga diri dan menjadi sosok yang mencari perhatian juga menjadi dampak negatif dari kecanduan media sosial. Rentetan konstan hari dari foto-foto yang difilter sempurna yang muncul di Instagram akan membuat sebagian besar orang akan merasa rendah diri atau membuat harga dirinya terluka. Kita akan mulai membandingkan diri kita dengan apa yang kita follow di media sosial. Yang keempat itu pornografi. Dampak media sosial dari sisi negatif sering dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini karena memang banyak konten pornografi yang ada di media sosial. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya, terutama untuk anak di bawah umur. Selanjutnya, kelima, persebaran informasi palsu atau hoax. Salah satu dampak media sosial adalah mempercepat penyebaran informasi tanpa adanya batasan. Melansir dari jurnal PLOS ONE, hal yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu
yang terkadang menjadi masalah yang lebih kompleks hingga kerusuhan yang bisa terjadi. Selanjutnya, kejahatan di media sosial. Yang pertama itu kejahatan phishing. Phishing adalah contoh cybercrime untuk melakukan penipuan dengan mengelabui korban. Umumnya aksi kejahatan ini dilancarkan melalui email maupun media sosial lain, seperti mengirim link palsu, membuat website bodong, dan sebagainya. Tujuannya mencuri data penting korban seperti identitas diri, password, kode PIN, kode OTP, one time password pada akun-akun keuangan seperti mobile banking, internet banking, pay later, dompet digital, sampai kartu kredit. Yang kedua itu kejahatan carding. Carding adalah jenis kejahatan dunia maya yang dilakukan dengan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli jaringan spammer atau pencuri data. 3. Serangan ransomware. Ransomware adalah malware atau software jahat yang bukan hanya bisa menginfeksi komputer, tapi juga menyandra data pengguna. Tindak kejahatan ini dapat menimbulkan kerugian besar bagi korbannya. Pelaku akan meminta uang tebusan ke korban jika ingin ransomware dihapus atau dimusnahkan. Apabila korban tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelaku tak segan-segan mengancam akan membuat data menjadi korup alias tidak bisa digunakan lagi. Yang keempat, penipuan online. Penipuan online atau penipuan digital yang saat ini makin banyak modusnya. Di antaranya adalah modus penipuan berkedok foto selfie dengan KTP atau identitas diri. Foto selfie bersama KTP biasanya menjadi salah satu syarat registrasi online akun keuangan seperti dompet digital, pay later, pinjaman online, sampai daftar rekening bank online. Selanjutnya kelima, SIM swipe. SIM swipe adalah modus penipuan dengan mengambil alih nomor ponsel atau kartu SIM ponsel seseorang. Tujuannya untuk meretas akun perbankan seseorang. Akibatnya kartu SIM ponsel yang kemudian aktif dan berlaku adalah milik pelaku, bukan lagi punya korban. Yang keenam itu peretasan situs dan email. Kejahatan ini istilahnya deface website dan email, yakni jenis kejahatan cybercrime dengan cara meretas sebuah situs ataupun email serta mengubah tampilannya. Dengan kata lain, penampilan website atau email kamu mendadak berubah akibat peretasan ini. Selanjutnya kejahatan skimming. Jenis kejahatan cybercrime lain yang harus diwaspadai yaitu skimming adalah kejahatan perbankan dengan cara mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening. Cara kerjanya membobol informasi pengguna memakai alat yang dipasang pada mesin anjungan tunai mandiri atau ATM atau di mesin gesek EDC. Dengan teknik tersebut, pelaku bisa menggandakan data yang terdapat dalam pita magnetik di kartu kredit maupun debit, kemudian memindahkan informasi ke kartu ATM kosong. Akhirnya, pelaku bisa dengan mudah menguras saldo rekening nasabah. Skimming dapat terjadi ketika kamu sedang transaksi belanja online. 8. OTP fraud. Pasti tahu OTP, yaitu one time password. Kode sekali pakai yang sangat vital untuk keamanan bertransaksi. Kode OTP ini ibarat kunci akhir untuk bisa mengakses atau menyelesaikan transaksi keuangan. Jika kode 6 digit ini sampai diketahui orang lain, bisa berbahaya. Selanjutnya yaitu solusi menghadapi dampak negatif bermain sosial media. Yang pertama itu perbanyak sosialisasi di kehidupan nyata. Sebenarnya memang tak ada salahnya berkomunikasi via media sosial yang menyediakan fitur seperti FaceTime. Namun bila cara berkomunikasi seperti ini yang sering kamu pilih, ada baiknya untuk berpikir ulang. Sekali lagi, tidak ada salahnya kau menggunakan fitur seperti FaceTime, namun lebih baik berhubungan secara face to face. Bersosialisasi di dalam dunia nyata jauh lebih memiliki banyak manfaat. Kedua, fokus pada orang di sekelilingmu. Untuk mengatasi kecanduan media sosial, cobalah mulai dengan satu hal yang sederhana. Misalnya, fokuskan dirimu terhadap teman atau keluarga ketika sedang menghabiskan waktu bersama. Ketiga itu matikan notifikasinya. Cara yang satu ini juga tidak kalah ampuh untuk mencegah kecanduan media sosial. Dengan mematikan notifikasi, dirimu akan lebih fokus mengerjakan tugas atau hal lainnya yang sedang kamu kerjakan. Yang keempat, selalu batasi penggunaannya. Hal yang
Hal yang satu ini bisa menjadi cara terampuh agar terhindar dari kecanduan media sosial. Cobalah batasi waktu yang kamu habiskan di media sosial tiap harinya. Kamu bisa menggunakan alarm atau stopwatch untuk mengontrol penggunaan media sosial. Ketika dirimu sudah terbiasa membatasi waktu menggunakan media sosial, maka kecanduan media sosial pun bisa diredam. Yang terakhir yaitu saran saya yaitu pastikan kamu selalu menjaga kerahasiaan data pribadi. Hindari memposting data pribadi di media sosial, apalagi foto selfie dengan identitas diri. Jadilah pengguna internet bijak dan cerdas agar terhindar dari cybercrime atau kejahatan digital. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.